Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa la taj'alna mimman a'rada 'an dhikrika fa inna lahu ma'isatan dhanka wa adkhilna fi ibadika as-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memuji dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Begitu pula mari senantiasa kita meningkatkan intensitas salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menjadi wasilah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih berberkah dan mengantar kita untuk menjadi sahabat jedah dengan pemikiran-pemikiran sofistik berkaitan dengan Isra Mi'raj. Terakhir kita baca dalam kajian tafsir kita adalah Amma Yatasa'alun. Sekarang kita akan pindah ke surah Al-Baqarah ayat 1 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Inilah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi mereka yang mulai dari abad pertama sampai abad ketiga Hijriah belum ada hanya mampu berkata makna dan tujuan. Padahal ini huruf tidak ada yang bisa menelusuri makna Allah. Apa makna sesungguhnya ini? Sampai Allah membuka surah ini dengan huruf hijaiyah. Yang lain banyak dibuka dengan huruf-huruf hijaiyah. Nun, ada satu huruf nun, wal qalam.
khusus untuk alif lam mim ini untuk memberikan penafsiran. Setelah itu atas itu beberapa ulama mencoba memberikan ulasan tetapi rasa-rasanya masih beberapa spekulasi karena masih para ulama merumuskan penjelasan itu secara kita kembali kepada makna yang sesungguhnya. Nah, Allah mengatakan dalam kitab, kata zalika itu kata tunjuk. Seperti dalam bahasa Indonesia kita, ini, itu. Ya. Biasanya, bukan biasanya, bahasa kita kalau menunjuk kata dekat, untuk dekat, ini. Menunjuk benda yang jauh, kata itu. Nah, ini kata zalika, rumusnya seharusnya bermakna jauh. Itu. Ya. Tetapi kita bawa makna zalika itu untuk kata tunjuk yang dekat. Dan hingga kita terjemahkan, inilah kitab. Kenapa begitu? Tidak salah kita memaknai dengan kata tunjuk jauh. Zalika, jauh. Karena pada hakikatnya Al-Quran ini jauh dari kemampuan akal untuk mampu memahami secara utuh. Itulah Al-Quran. Dikaitkan dengan kata alif lam mim, ini saja sudah akal kita menyerah untuk menangkap makna kata huruf hijab itu, alif lam mim. Oh, kalau begitu zalika memposisikan Al-Quran sebagai yang ditunjuk dalam keadaan jauh kemampuan daripada akal untuk menjangkau, sehingga nanti kita banyak-banyak menemukan di dalam Al-Quran hal-hal yang akal harus tunduk, beda dengan kitab suci umat yang lain. Seperti kitab-kitab yang lain itu, karena akalnya tidak mampu menjangkau, maka ayat itu yang dimodel supaya bisa sejalan dengan akal. Sehingga kita menemukan kitab-kitab mereka itu melakukan terjadi perubahan. Tetapi di dalam Al-Quran ini tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu, karena memang Allah yang menjaganya. Inna nazzalna al-Quran wa inna lahu lahafizun.
sekarang Alkitab. Zalikal kitab. Alkitab ini kalau kita bahasa Arab seharusnya tidak pakai ini. Tapi kenapa menggunakan alif lam? Ini pendapat saat menggunakan alif lam adalah untuk mengangkat keseriusan kita membaca Al-Quran. Kan beda kalau kita katakan itu Al-Quran, atau kita katakan ini Al-Quran. Tapi kalau kita katakan inilah Al-Quran, bagaimana kesannya kita dengan pemaknaan? Kalau hanya kita berkata ini Al-Quran, kan inilah Al-Quran atau itulah Al-Quran, sehingga ditambah alif dan lam. Inilah tamthil. Ini tamthil. Mana ini? Perkataan. Jadi dikatakan inilah Al-Quran. Nah, ketika kita mencoba mengaitkan dengan ayat pertama alif lam ya, harus kita berkata ya itulah Al-Quran. Tidak mau maka dibuka dengan kata alif lam dan memang kata kitab berasal dari kata katab. Jadi sesuatu yang sudah tertulis harus tertulis dalam bentuk tertulis. Zalikal kitab. Kenapa ditambah alif lam dengan Al-Quran? Untuk mengangkat kemuliaan. Karena memang ada hadis Rasulullah bersabda, "Fadlul kalamillahi ala sa'il kalam, fadlillahi ala diibaratkan sesuatu kemuliaan, bagaimana mulianya terhadap makhluk. Perbandingan antara mulianya perkataan Al-Quran dibanding dengan lain, sama betapa mulianya dibanding makhluk yang lain. Jadi kita mau mengambil suatu kesimpulan bahwa kesempurnaan Al-Quran itulah kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zalikal kitab. Kita mengangkat kemuliaan Al-Quran dibanding dengan ucapan-ucapan yang lain sama dengan memuliakan Allah
di atas seluruh makhluknya. La raiba fihi, la raiba fihi. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Itu la, karena la ini banyak maknanya. Tidak dalam bahasa Arab banyak dipakai. La juga bermakna tidak. Ma juga bisa bermakna tidak. Laisa juga bisa bermakna tidak. Gair bisa bermakna juga tidak. Lam bisa juga bermakna tidak. Tapi kalau la ini namanya la nafi lil jins. La nafi jins, meniadakan apapun atau sekecil apapun yang mau menyerupainya. La, sekecil apapun wujud yang mau hadir di situ, dihadapikan semua, ditiadakan. Nah, makanya dikatakan la nafi li jinsi. Sekecil apapun keraguan kita terhadap Al-Quran, akan kebenarannya tidak ada. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kata raibun, raibun itu bermakna berubah. Kalau kita umpamanya kita katakan begini dalam ungkapan bahasa sehari-hari kita, menggunakan bahasa Arab, rabal laban, berubah, susu itu telah berubah, susu sapi ini telah berubah. Bisa berubah karena baunya, berarti sudah berubah baunya, atau berubah bentuknya, yang tadinya cair menjadi membeku, menjadi membeku. Atau berubah warnanya, yang tadinya masih putih bersih tapi terjadi perubahan, itu namanya raba. Nah, kalau demikian Al-Quran ini seperti apapun perubahan-perubahan yang mau terjadi, mau hadir dalam diri kita, ditiadakan. La raiba. Saking begitu jaminan Allah terhadap kebenaran Al-Quran. Nah, menjadi persoalan sekarang kita ini, sudah Allah menyatakan seperti itu, tapi terkadang masih ragu dalam menyikapinya itu. Itulah sering saya selalu istilahkan, memberikan perbandingan supaya mencoba menghadirkan bentuk keraguan kita dalam Al-Quran ini. Coba bayangkan bagaimana tingkat kepercayaan kita kepada Google Map. Begitu tingkat kepercayaan kita, Google Map mengatakan 100 meter ke depan belok kanan, dengan penuh ketulusan, tidak ada sedikit pun komentar, tidak ada sedikit pun kata-kata, belok kanan. Begitu tingginya kepercayaan kita kepada Google Map. Nah, mari kita melihat seperti inikah atau bagaimana kita keyakinan kebenaran kita terhadap Al-Quran. Jangan sampai lebih tinggi kepercayaan kita kepada Google Map dibanding kepada Al-Quran. Saya salah satu ambilkan contoh, dikatakan wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ini contoh, banyak contoh dalam Al-Quran, tapi ini yang sempat kita sebut saja. Apa artinya wahfid janahaka? Rendahkan hati, rendahkan hati. Perintah. Kalau perintah itu, hukum aslinya perintah itu wajib. Hukum asli perintah adalah wajib. Ia akan gugur hukumnya
kalau ada larangan. Itu perintah. Begitu juga sebaliknya. Larangan itu hukum aslinya adalah haram. Akan gugur hukumnya itu kalau ada perintah. Nah ini wahfid, rendahkan perintah. Jangan itu artinya sayap. Sayap itu yang membuat orang terbang, yang membuat orang terbang. Jadi Al-Quran menggunakan kata jangan. Memposisikan diri di atas. Orang yang mengikuti minal mu'minin dari kalangan orang beriman. Seperti apa kita meresponi perintah ini? Merendahkan diri. Coba kita melihat ke dalam ke diri kita, mana yang lebih banyak merasa diri kita hebat dibanding merendahkan diri kepada orang yang kita pimpin. Apa kalau begitu? Apakah bukan bentuk sudah terjadi perubahan, sudah terjadi raibun di dalam diri kita? Al-Quran mengatakan jangan sedikit pun tidak ada keraguan. Jangan sedikit pun ada lintasan-lintasan perubahan hatimu terhadap apa yang dalam Al-Quran. Nah ini perintah. Mari coba kita akurkan kembali dalam diri kita. Seperti apa kita menyikapi, meresponi perintah ini? Sudah beradakah kita merendahkan hati? Coba-coba memeriksa diri kita, mana yang lebih banyak merasa diri lebih dibanding orang lain atau merasa rendah. Tidak mungkin Allah menyampaikan hal seperti ini kalau tidak bersenyawa dengan fitrah kita. Tidak mungkin itu untuk menghadirkan kebaikan. Mungkin ada yang berkata, berat itu. Ya seberat-beratnya, tapi mana yang lebih kita hargai? Memang istilah saya akhir-akhir ini sering muncul dalam ceramah. Memang butuh revolusi spiritual dalam diri manusia. Kalau tidak terjadi revolusi, perubahan ekstrim dalam diri manusia, berat untuk tunduk kepada Al-Quran. Bukan revolusi yang kenegaraan, tapi ini revolusi spiritual dalam diri manusia. Mujikikah itu? Mujikikah mengerahkan revolusi spiritual dalam diri kita? Nah ini sudah perintah dalam Al-Quran. Rendahkan hatimu, rendahkan. Saya kira ini perjuangan berat untuk merendahkan diri, Pak. Kita semua merasakan itu. Karena terkadang muncul ego dalam diri manusia. Ya. Karena memang dalam diri manusia itu ada beberapa kesadaran yang bisa menjadi psikomotoriknya dalam diri manusia. Saya tulis, mungkin sudah pernah juga disampaikan di sini, tapi tidak apa-apa kita lihat lagi.
Ini kesadaran-kesadaran yang banyak hadir dalam diri kita ini. Yang pertama itu khatirun rabbaniyun, kesadaran yang digerakkan oleh sifat Tuhan, kesadaran yang digerakkan oleh citra Tuhan, itu namanya khatirun rabbaniyun. Nah, kalau itu yang menggerakkan sikap dan perilaku kita, aman dunia. Nanti kita coba-coba yang mana banyak menggerakkan diri kita di sini. Yang kedua, khatirun malakiyun, kesadaran malaikat. Kesadaran malaikat. Bagaimana modelnya kesadaran malaikat itu? Kesadaran malaikat itu benar, tapi tidak mengalami progresif, pasif. Benar, tapi tidak ada progresnya. Makanya malaikat tidak diserahkan kepadanya untuk mengatur dunia ini. Tidak dijadikan sebagai khalifah Allah. Tidak dijadikan malaikat. Kenapa? Rusak dunia kalau malaikat yang pimpin dunia. Tidak maju-maju. Karena tidak ada progres. Begitu saja. Ya sudah. Karena malaikat hanya melakukan apa yang diperintahkan. Titik. Tidak ada pengembangan. Pasif. Sekalipun benar. Kacau dunia kalau ini malaikat menjadi khalifah dunia. Nah, kita ada kesadaran itu sering lahir dalam diri kita. Mengetahui benar, tapi ya sudahlah. Khatirun akliyun adalah kesadaran rasionalitas. Kesadaran rasional. Kita juga sering hadir seperti itu. Nah, ini kesadaran ini sering menggerakkan diri kita untuk bertindak. Karena kita terkadang kita menghindari suatu pekerjaan, kan tidak masuk akal ini. Yang bekerja pada saat itu adalah khatirun akliyun. Ini masuk akal ini yang saya kerja. Itu khatirun akliyun. Nah, cuma bahayanya kadang melampaui batas. Mengabaikan khatirun rabbanihnya. Ini kalau ia lebih kencang, khatirun akliyun lebih kencang bekerja, terkadang terlupakan khatirun rabbani. Saya sudah sering ambilkan contoh itu. Secara akal, kalau kita memberi, berkurang kan? Itu akal berkata begitu. 3 dikurang 1, 3 diambil 1, tinggal sisanya berapa? 2. Akal kita berkata begitu. Nah, kalau ini yang bekerja dominan, maka manusia ini menjadi sekei. Kenapa? Tidak ada manusia yang mau berkurang, Pak. Ada yang mau berkurang? Tidak ada. Jadi orang sekei itu akliyahnya terlebih kencang bekerja. Belum ditambah nanti yang lain-lain. Ini saja dulu kita mencoba menampilkan ini. Sementara kan kalau kesadaran Rabbani yang bekerja dalam persoalan memberi, kan Tuhan berkata, kalau kau rajin memberi, maka yang kau dapatkan adalah kemudahan. Bukan berkurang. Apa sejalan dengan kesadaran akalkah atau serta Rabbani yang mau bekerja dalam diri kita?
Ini yang banyak menggerakkan kita ini dalam kehidupan ini. Kenapa kita singgung-singgung seperti ini? Karena persoalan raibun ini yang mau diselesaikan. Jangan sampai akliah kita lebih banyak bekerja menyikapi perintah Al-Quran. Bukan berarti mengabaikan, karena pada suatu waktu kita membutuhkan juga hatirun akliyonnya. Pada satu waktu juga kita membutuhkan hatirun malakiyonnya. Pada satu waktu kita membutuhkan yang lain. Tapi ketika dia berhadapan dengan hatirun rabbaniyun, tundukkan semuanya. Apalagi di situ yang tertulis hatirun nafsaniyun, kesadaran ego. Itu nafsaniyun, kesadaran ego, kesadaran egois, nafsu. Kesadaran ego itu 3 macam. Ada egonya memang merusak, ada egonya antara merusak dan tidak, ada ego yang memang membawa ketenangan. Sehingga di dalam Al-Quran itu nafsu itu dibagi 3. Nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainnah. Ya, nafsu mutmainnah ini bersenyawa dengan hatirun rabbaniyahnya. Dan semua kita ini, kenapa terjadi masjid ini seindah ini? Kenapa masjid ini seindah ini? Karena yang bekerja di situ adalah hatirun nafsaniyunya yang mengarah kepada positif. Padahal ini sudah bagus masjid ini kan sudah cukup kalau ada dindingnya, ada atapnya, ada ini. Mungkin lagi tambah-tambah sedikit ininya. Itu hatirun nafsaniyun, tapi bukan kepada yang merusak. Makanya manusia itu diberi amanah untuk menjadi khalifah di dunia ini supaya ada kemajuan. Sudah ada kemajuan. Nah, kita takutkan kalau ia kebablasan bekerja. Kebablasan bekerja, kacau dah dunia. Hatirun egosentris seperti ini banyak-banyak juga perintah diri kita itu. Mungkin saja yang sering saya ambil kaki contoh itu, mungkin saja persoalan sandal, ego kita sudah bekerja lagi itu. Sudah penuh tempat sandal di situ, kita geser-geser sandalnya, orang baru kita simpan sandal tak di situ. Kan biasa begitu. Atau karena kita lihat bahwa ini tempat ini bagus, tapi ada sejadah di situ, kita kasih pindah sejadahnya orang. Sejadahnya orang. Ego, ini namanya hatirun nafsaniyun. Belum lagi kalau dalam persoalan struktural dalam ada jabatan seperti berusaha untuk menghilangkan jabatan itu, hati yang menggerakkan itu. Jadi hatirun nafsaniyun masih 50-50 antara baik dengan tidak. Hatirun akliyun masih 50-50. Hatirun malakiyun masih 50-50. Tapi hatirun syaitaniyun 100% gagal, rusak gitu. Sama dengan hatirun rabbaniyun 100% bagus. Hatirun syaitaniyun 100% salah. Nah, ini begini dinamikanya kesadaran kita yang bekerja dalam diri kita, namanya institusi-institusi kebenaran, lembaga-lembaga kebenaran dalam diri kita. Nah, bagaimana mengaturnya raibun ini, keraguan bermain di antara 5 kesadaran itu? Bisakah hilang ketika ia berada pada hatirun rabbaniyun?
Jangan sampai juga ikut pada hatirul akliyun. Nah, Al-Quran mengatakan la raiba fihi. Jangan pernah ada sedikit pun keraguan. Sekalipun ini susunan strukturnya ayat ini adalah khabariyah, informatif, tetapi bisa dimaknai sebagai suatu bentuk larangan. Kan kalau informatif, kalau dikatakan saja inilah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, kan informatif. Tapi kita menekankan sebagai sebuah perintah, larangan, inilah Al-Quran, jangan sedikit pun ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi. Diperjelas ragu ini supaya tidak muncul, ditambahlah oleh Allah apa tambahannya? Hudan. Kalau kau ikuti, kalau kau tidak ragu, kau tidak akan berpisah, hudan menjadi petunjuk dalam lembaran-lembaran kehidupanmu yang suci. Kapan kita ada keraguan di situ? Berarti kita yang mengingkari untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk yang mulia dari Allah terhadap kehidupan ini. Beginilah Al-Quran mengantar kita untuk bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat yang kita mau baca nanti semua. Hudan lil muttaqin. Memang ada yang pernah yang memberikan penjelasan hudan lil muttaqin. Dia bilang begini, itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Saya kayaknya tidak mau sependapat dengan terjemahan itu bagi orang, karena ini Al-Quran itu untuk seluruh manusia, untuk seluruh manusia. Jadi lamnya di situ lil muttaqin tidak bisa didapatkan bagi orang-orang bertakwa. Tapi lihnya itu saya memaknainya dengan lam at-ta'lil, karena lam itu banyak sekali macamnya, Pak. Untuk apa lam at-ta'lil itu? Agar kamu, ya, kalau Anda menginginkan takwa, kehidupan bertakwa, ikuti Al-Quran. Ya. Tapi kalau kita terjemahkan ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, jadi orang yang bertakwa, yang tidak bertakwa lepas. Tapi kalau kita katakan, ini pemikiran saya, ini boleh saja kita berbeda. Kalau kita mengatakan li at-ta'lil, agar kamu bertakwa, kalau memang kita menginginkan ada sifat ketakwaan yang kita miliki, ikuti Al-Quran. Ikuti Al-Quran. Ya terserah kita mau kita ikuti terjemahan yang mana, bebas. Ya. Tapi saya secara pribadi masih mengatakan lam di sini tidak bisa dimaknai dengan lil milk, tapi at-ta'lil, agar kamu bertakwa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa itu? Siapa yang bertakwa itu? Kriteria pertama orang bertakwa adalah allazina yu'minuna bil ghaib. Ini yang ditempatkan pada urutan pertama adalah kemampuan kita mempercayai, meyakini kekuatan-kekuatan gaib, hal-hal yang gaib.
Karena seluruh rukun iman itu kan 3 hal yang ditekankan dalam agama. Islam, iman, ihsan. Nah, kalau tiang iman ini seluruh rukunnya yang 6 itu semua gaib. Semua gaib itu yang 6 itu. Tidak ada yang konkret. Gaib. Oh, kalau begitu Al-Quran ketika berbicara dengan hal-hal yang tidak mampu dijangkau oleh ilmu kita yang konkret, tunduk. Karena kalau tidak tunduk terhadap hal-hal yang seperti itu, maka kita menghilangkan sifat mutakin yang pertama. Nanti minggu depan kita lanjutkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti minggu lalu.